Pemimpin zalim atau penguasa yang zalim dalam pandangan Islam merupakan salah satu pertanda akhir zaman. Dalam Islam, seorang pemimpin harus memiliki moral, akhlak, dan kemampuan yang mumpuni. Status pemimpin harus bisa bersikap adil, jujur, dan tidak semena-mena. Pemimpin tidak boleh mencelakai rakyat dan bangsanya. Pemimpin tidak boleh zalim. Allah SWT berfirman, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surah Asy-Syura 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku. Aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemuiku di telaga. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dan Al-Hakim. Dan menurut para ulama, hadis tersebut mengandung peringatan kepada umat Islam agar tidak menjadi bagian dari kelompok yang mencintai dan mendukung pemimpin yang zalim. Syarh Al-Sun Volume 8, halaman 8. Nabi Muhammad SAW bahkan mengancam kelompok yang seperti ini dengan tidak menganggap mereka sebagai golongannya. Rasulullah juga mengatakan, setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Dalam hadis lain, disebutkan, barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, menutup perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam. Seorang pemimpin adalah abdi atau pelayan bagi anggota kelompoknya, baik pemimpin perusahaan, masyarakat, keluarga, maupun negara. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, Sayyid al-Qaum ha'adimuhu. Pemimpin sebuah kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Karena itu, mereka tidak boleh melakukan kezaliman pada orang-orang yang dipimpinnya. Semua kebijakan yang dibuatnya harus mengacu pada kepentingan yang dipimpinnya. Bila ia mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat itu, dosa besar dan azab yang pedih akan ditimpakan kepadanya. Dalam kitab Al-Kabahir ini, Az-Zahabi juga menyebutkan dosa besar bagi hakim yang zalim, yakni memutuskan suatu perkara tanpa memenuhi rasa keadilan sebagaimana ditetapkan Al-Quran. Allah tidak akan menerima salat seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah. Hakim itu terdiri atas 3 macam, 1 orang di surga dan 2 lainnya di neraka. Seorang hakim yang tahu kebenaran dan ia memutuskannya dengan kebenaran itu, ia berada di surga. Sedangkan hakim lain yang mengetahui kebenaran, namun ia menyimpang dengan sengaja, ia berada di neraka. Dan seorang hakim yang memutuskan perkara tanpa didasari dengan ilmu, ia berada di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Bagaimana sikap yang dipimpinnya? Dalam Islam, yang harus dilakukan oleh umat ketika melihat pemimpin yang berlaku zalim adalah menasihati, menegur, atau memberi peringatan kepadanya. Bukan malah membela mati-matian dan membenarkan segala hal yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Namun demikian, yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa dalam rangka nahi munkar kepada pemimpin yang zalim itu juga harus dengan cara yang ma'ruf, baik, bijaksana, adil, proporsional, dan tidak melanggar ketentuan, baik agama maupun negara. Mungkin tidak semua umat Islam dapat atau berani menegur dan menasehati pemimpin yang zalim secara langsung. Namun bukan berarti kemudian umat Islam pasrah atau malah membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id diriwayatkan ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Al-Nasai, Muslim, Ibnu Majah, Al-Tirmidzi, dan lain-lain.